Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang furud al-muqaddarah. Kata al-furud adalah bentuk jamak dari kata al-fard, artinya bagian atau ketentuan. Para ulama memberikan definisi yang beragam secara redaksional tentang kata al-fard ini. Namun, secara substansi memiliki kesamaan persepsi dan maksud, yakni bagian atau ketentuan. Sedangkan kata al-muqaddarah berasal dari kata qadar, artinya bagian atau ketentuan. Al-muqaddarah juga berarti ditentukan besar kecilnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-furud al-muqaddarah adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Quran yang tidak bertambah kecuali karena rad dan tidak berkurang kecuali karena aul. Bagian-bagian tersebut itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Adapun macam-macam al-furud muqaddarah yang diatur secara rinci di dalam Al-Quran ada 6, yaitu setengah atau separuh, bisa disebut al-nisf, sepertiga disebutnya al-sulus, seperempat, al-rubu', seperenam, as-sudus, seperdelapan, as-sumun, 2/3, as-sulus sahih. Adapun ahli waris yang memiliki furudul muqaddarah berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 diantaranya. Yang pertama, para ahli waris yang memperoleh fard atau 2/3 ada 4 orang, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki. Dengan kata lain, mereka tidak bersama-sama dengan asibnya, dalam kurung orang yang menjadikan asobah. Yang selanjutnya, 2 cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak dan cucunya laki-laki. Yang selanjutnya, 2 orang saudari sekandung atau lebih, dan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki sekandung. Yang selanjutnya, 2 orang saudari seayah atau lebih, dan dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak perempuan kandung, cucu perempuan, pencar laki-laki, saudari kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah. Adapun saudari tunggal ibu tidak termasuk ahli waris yang memiliki bagian 2/3.
andai kata ia seorang diri, ia tidak menerima setengah fard bagian. Yang kedua, para ahli waris yang memiliki fard atau sepertiga. Yang pertama yaitu ibu, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, saudara, saudari yang lebih dari seorang, sekandung, atau seayah atau seibu saja. Yang kedua, anak-anak ibu, dalam kurung saudara seibu atau saudara tiri bagi si mayit, laki-laki. Maupun perempuan, 2 orang atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, dan kakek. Yang ketiga yaitu para ahli waris yang mendapat fard atau seperenam. Yang pertama yaitu ayah, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak dan cucu. Yang selanjutnya ibu, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang. Yang selanjutnya kakek sohih, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak dan cucu. Yang selanjutnya nenek sohihah, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan, tidak bersama-sama dengan ibu. Yang selanjutnya saudara seibu, laki-laki maupun perempuan apabila meninggalkan anak, cucu, bapak, dan kakek. Yang ketiga yaitu para ahli waris yang mendapat fard atau seperenam. Yang pertama yaitu ayah, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak dan cucu. Yang selanjutnya ibu, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang. Yang selanjutnya kakek sohih, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak dan cucu. Yang selanjutnya nenek sohihah, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan, tidak bersama-sama dengan ibu. Yang selanjutnya saudara seibu, laki-laki maupun perempuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, dan kakek. Yang selanjutnya cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih apabila si mayit meninggalkan dengan seorang anak. Yang selanjutnya seorang saudari seayah atau lebih apabila si mayit meninggalkan saudara perempuan sekandung, tidak lebih dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Yang mendapat bagian setengah, seorang anak perempuan, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama dengan anak laki-laki yang menjadi muashibnya, dalam kurung tidak ada anak laki-laki. Yang selanjutnya seorang cucu perempuan pancar laki-laki, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu laki-laki yang menjadi muashibnya. Yang selanjutnya suami, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak dan cucu. Yang selanjutnya seorang saudari sekandung, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki,
cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang. Cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak dan kakek. Yang selanjutnya, seorang saudari seayah dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki sebapak atau saya. Para ahli waris yang menerima seperempat suami dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak dan cucu. Yang kedua yaitu istri dan dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak dan cucu. Yang keenam, para ahli waris yang menerima seperdelapan, yaitu istri seorang atau lebih dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak dan cucu. Yang ketujuh, para ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga, yaitu ibu dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang. Yang selanjutnya, saudara seibu atau saudara tiri lebih dari seorang dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, dan kakek. Itu masing-masing bagian yang mendapatkan harta warisannya. Jadi ada yang 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 tadi sudah disebutkan masing-masing yang mendapat bagian tersebut. Selanjutnya, pengertian ashabul furud. Secara etimologi, kata fardu mempunyai beberapa arti yang berbeda, yaitu al-qad yang artinya ketetapan yang pasti, at-takdir yang artinya ketentuan, dan al-bayan yang artinya penjelasan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, fardu ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan. Definisi lainnya menyebutkan bahwa fardu ialah bagian yang telah ditentukan secara syar'i untuk ahli waris tertentu. Di dalam Al-Quran, kata furud muqaddarah yaitu pembagian ahli waris secara fardu yang telah ditentukan jumlahnya merujuk pada 6 macam pembagian, seperti separuh, seperempat, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Sedangkan pengertian ashabul furud atau zawil furud adalah para ahli waris yang menurut syara sudah ditentukan bagian-bagian tertentu. Mereka mengenai tirkah atau orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditentukan oleh syar'i untuk ahli waris tertentu. Adapun ashabul furud terbagi menjadi 2 macam, yaitu ashabul furud sababiyah dan ashabul furud nasabiyah. Yang pertama, ashabul furud sababiyah, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena hubungan pernikahan. Ashabul furud sababiyah ini terdiri dari suami, istri, dan wulah atau yang membebaskan budak. Dan yang kedua ada ashabul furud nasabiyah, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan. Ashabul furud nasabiyah ini terdiri dari ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan yang sekandung, dan saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, kakek, nenek, atau ibunya ibu dan ibunya ayah. Yang ketiga, ibu 1/6 karena ada anak, dan yang keempat, bapak 1/6
dan ditambah asobah karena bersama anak perempuan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang asobah. Asobah adalah istilah untuk ahli waris yang berhak menerima sisa setelah dibagikan kepada ashabul furud. Asobah bisa menerima harta warisan paling banyak jika tidak ada ashabul furud dan bisa menerima harta paling sedikit karena telah dibagikan kepada ashabul furud. Bahkan bisa tidak sama sekali menerima harta warisan karena telah habis dibagikan kepada ashabul furud. Oke, pembagian sisa harta kepada asobah berdasarkan hubungan kekerabatan yang paling dekat, yaitu didahulukan. Maka kemungkinan keluarga kerabat yang paling jauh tidak menerima harta warisan. Dari 25 ashabul furud yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya, maka mereka itulah yang disebutkan dengan asobah. Oke, lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tentang pembagian asobah. Asobah dibagi menjadi dua. Yang pertama asobah sababiyah dan yang kedua yaitu asobah nasabiyah. Oke, asobah sababiyah yaitu asobah karena adanya sebab-sebab. Sebagai contoh adalah sebab memerdekakan mayit yang telah meninggal tersebut dari perbudakan. Namun lazimnya pada zaman sekarang sudah tidak ada yang demikian. Dan yang kedua yaitu asobah nasabiyah. Asobah nasabiyah itu adalah asobah yang disebabkan oleh garis keturunan atau nasab yang karena ada hubungan darah. Dan untuk asobah nasabiyah dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama yaitu asobah binafsi. Asobah binafsi adalah ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak mendapatkan asobah. Dibagi menjadi 13 yang berhak mendapatkan asobah binafsi. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, dan anak paman seayah. Yang terakhir yaitu mutik atau mutikoh. Mutik atau mutikoh itu adalah orang yang memerdekakan budak. Oke, dari segi pembagian asobah binafsi itu menjadi 3 cara. Mereka bisa mendapatkan semua harta warisan jika tidak ada ashabul furud. Mereka bisa mendapatkan harta sedikit karena telah dibagi-bagi kepada ashabul furud, dan mereka bisa tidak sama sekali menerima warisan karena telah habis dibagikan kepada ashabul furud. Oke, langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu ashabul furud menerima harta semuanya. Seseorang mati meninggalkan ayah, hanya ayah, maka ayahlah yang mendapatkan semua harta warisan. Contoh yang kedua, ashabul furud mendapatkan sisa atau sedikit. Contohnya seorang mati meninggalkan ibu dan ayah, maka ibu mendapat 1/3 dan ayah mendapatkan sisa harta setelah dikasih kepada ibu 1/3. Contoh yang ketiga yaitu ashabul furud asobah, yang tidak menerima harta sama sekali. Contohnya yaitu seseorang mati meninggalkan saudara sekandung, saudara seayah, dan 2 orang saudara seibu. Maka saudara sekandung mendapatkan 1/2, saudara seayah mendapatkan 1/6, saudara seibu mendapatkan 1/3. Maka hartanya sudah habis dibagikan kepada saudara. Maka di situ ayah tidak mendapatkan harta apa-apa atau tidak menerimakan warisan. Oke, yang kedua yaitu asobah bil goer. Asobah bil goer adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang telah menerima bagian sisa. Jika ahli waris tersebut tidak bersama dengan yang menerima sisa, maka mereka tetap mendapatkan haknya, yaitu 1/2 atau 2/3. Contohnya seorang mati meninggalkan anak perempuan, maka biasanya kan anak perempuan mendapatkan 1/2. Tetapi jika seseorang mati meninggalkan anak perempuan 1 dan anak laki-laki 1, maka anak perempuan tidak mendapatkan 1/2, melainkan anak perempuan tersebut dan anak laki-laki tersebut menjadi asobah bil goer. Cara perhitungannya yaitu laki-laki mendapatkan warisan 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Oke, contoh kasus dalam asobah bil goer. Yang pertama yaitu seseorang mati meninggalkan ibu, paman, dan anak perempuan. Anak perempuan di sini seorang, maka mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, dan paman mendapatkan sisanya. Contoh yang kedua yaitu seseorang mati meninggalkan istri, anak 2 orang, dan paman.
maka istri mendapatkan 1/8, sedangkan anak karena anaknya 2 orang maka mendapatkan 2/3, paman mendapatkan sisa. Nah, kasus yang ketiga yaitu asobah bil goer. Seseorang mati meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka di sini ibu mendapatkan 1/6, ayah mendapatkan 1/6, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan asobah bil goer. Untuk cara penghitungannya yaitu nanti anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Contohnya jika anak perempuan mendapatkan harta waris 30 juta, maka anak laki-laki mendapatkan harta waris 60 juta. Oke, yang terakhir atau yang ketiga yaitu asobah ma'al goer. Asobah ma'al goer yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang tidak menerima bagian sisa. Contohnya di sini ada 2, yaitu ketika saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau dengan cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki. Atau yang kedua yaitu saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki. Oke, mungkin cukup sekian, dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Oke, asobah bil goer terdiri dari yang pertama anak perempuan ketika ada anak laki-laki, cucu perempuan ketika ada cucu laki-laki, saudara sekandung perempuan ketika ada saudara sekandung laki-laki, saudara seayah perempuan ketika ada saudara seayah laki-laki. Oke, asobah bil goer terdiri dari 2 sisi. Yang pertama yaitu asobah. Asobah adalah wanita yang memiliki hak 1/2 jika seorang dan 2/3 jika 2 orang atau lebih. Bil goer adalah laki-laki yang bergabung bersama wanita yang memiliki derajat yang sama dan kekerabatan yang kuat kepada mayit. Metode usul masail. Metode usul masail ialah suatu cara menyelesaikan pembagian harta pusaka dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari fardu-fardu para ahli waris. Metode ini adalah salah satu metode yang sering dipakai oleh para ahli faraid dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan. Cara-cara menyelesaikan masalah warisan menurut sistem usul masail ini ada beberapa langkah, diantaranya yaitu sebelum menetapkan usul masail adalah menyeleksi atau mencari para ahli waris. Contohnya, yang pertama, siapa saja ahli waris yang termasuk zawil arham dan ashab dan atau faraid. Pertama, siapa saja ahli waris yang termasuk zawil arham dan ashab al-faraid. Yang kedua, siapa saja ahli waris penerus ashabah. Dan yang ketiga, siapa saja ahli waris yang mahjub. Nah, selanjutnya ada menetapkan bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing ashab al-furud. Misalnya, apabila seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari pertama, suami, kedua, nenek dari ibu, yang ketiga, 2 anak perempuan, yang keempat, anak laki-laki saudara ibu, yang kelima, ibu, yang keenam, cucu perempuan dari anak perempuan, yang ketujuh ada bapak, yang kedelapan 3 saudara seibu, ke-9 kakek, ke-10 paman. Nah, dari seleksi yang dilakukan dapat diketahui bahwa ahli waris yang termasuk dari zawil arham adalah pertama, cucu perempuan garis perempuan, dan yang kedua, anak laki-laki saudara ibu. Adapun ahli waris yang terhalang ashabah adalah yang pertama, 3 saudara seibu terhalang oleh anak perempuan dan bapak. Yang kedua, nenek garis ibu terhalang oleh ibu dan bapak. Yang ketiga, paman terhalang oleh bapak. Yang keempat, kakek terhalang oleh bapak. Jadi pertama, 3 saudara seibu terhalang oleh anak perempuan dan bapak. Yang kedua, nenek garis ibu terhalang oleh ibu dan bapak. Yang ketiga, paman terhalang oleh bapak, dan yang keempat, kakek terhalang oleh bapak. Jadi, ahli waris yang menerima bagian dan besaran adalah yang pertama, 1/4 karena adanya anak, yang kedua, 2 anak perempuan, 2/3 karena 2 orang, yang ketiga,
selanjutnya tentang metode tashih al-masail. Tashih al-masail ialah mencari angka asal masalah yang terkecil agar dapat dihasilkan bagian yang diterima ahli waris. Tidak berupa angka pecahan. Metode tashih al-masail ini hanya digunakan apabila bagian yang diterima ahli waris berupa angka pecahan. Oleh karena itu, langkah ini hanya semata-mata untuk mempermudah perhitungan dalam pembagian waris. Adapun langkah yang perlu diambil dalam tashih al-masail adalah yang pertama itu pecahan pada angka bagian yang diterima ahli waris itu dalam kurung yang terdapat dalam satu kelompok ahli waris. Nah, yang kedua, pecahan pada angka bagian yang diterima ahli waris terdapat pada lebih dari satu kelompok ahli waris. Itu metode tashih al-masail.